Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada presentasi ini saya akan membahas Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Topik ini relevan bagi mahasiswa karena dalam kegiatan akademik sehari-hari seperti belajar, menulis tugas, dan melakukan penelitian, mahasiswa juga berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, perkenalkan, nama saya Haisel Janura Maripuja, mahasiswa dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Pasundan dengan NPM 2530206161. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah Pancasila untuk memahami nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan akademik mahasiswa. Kemudian yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang perkembangan latar belakang dari perkembang dasar Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah perkembangan ilmu sangat pesat. Sebagai mahasiswa, kita merasakan langsung perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya, melalui kemudahan akses jurnal, internet, dan teknologi pembelajaran. Perkembangan ini membantu proses belajar, namun juga menuntut mahasiswa untuk lebih bijak dan tidak menggunakan informasi yang tidak relevan. Yang kedua adalah muncul tantangan etika. Di lingkungan kampus, tantangan etika sering muncul seperti plagiarisme, penyontek, atau menggunakan kecerdasan buatan tanpa tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan ilmu saja tidak cukup tanpa disertai nilai dan etika. Yang ketiga adalah perlu dasar nilai nasional. Oleh karena itu, mahasiswa membutuhkan dasar nilai yang membimbing perilaku akademik. Pancasila menjadi pedoman agar mahasiswa menggunakan ilmu pengetahuan secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai bangsa. Pancasila sebagai dasar nilai. Ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi dasar sikap dan perilaku warga negara, termasuk mahasiswa sebagai generasi intelektual bangsa. Yang kedua adalah sumber nilai dan norma. Nilai Pancasila menjadi sumber norma yang membimbing mahasiswa dalam bersikap di lingkungan kampus, seperti bersikap jujur, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah pedoman etika ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan akademik, Pancasila berfungsi sebagai pedoman etika agar mahasiswa mengembangkan ilmu secara benar dan bermoral. Kemudian adalah nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ketuhanan, tanggung jawab moral. Nilai ketuhanan mengajarkan mahasiswa untuk bertanggung jawab secara moral atas ilmu yang dipelajari. Misalnya, dengan tidak berbuat curang dalam ujian ataupun tugas. Yang kedua adalah kemanusiaan, menghargai martabat manusia. Nilai kemanusiaan menuntut mahasiswa untuk menghargai dosen, teman, tidak merendahkan pendapat orang lain, serta tidak merugikan pihak lain dan dalam kegiatan akademik. Yang ketiga, persatuan kepentingan bangsa. Nilai persatuan mendorong mahasiswa untuk bekerja sama dalam kelompok, organisasi, dan diskusi ilmiah tanpa memandang perbedaan latar belakang atau gender. Kemudian kerakyatan demokratis dan yang bijak. Nilai kerakyatan tercemin dalam kegiatan diskusi kelas dan organisasi mahasiswa, di mana setiap pendapat dihargai dan keputusan diambil secara musyawarah. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial, manfaat merata. Nilai keadilan sosial mengajarkan mahasiswa untuk menghargai hak belajar semua orang agar tidak memonopoli kesempatan atau sumber belajar yang lain. Kemudian ada peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah landasan etika penelitian. Pancasila menjadi landasan etika akademik mahasiswa agar bersikap jujur dalam mengerjakan tugas, ujian, dan penelitian. Kemudian yang kedua, arah tujuan pengembangan ilmu.
Nilai Pancasila mengarahkan mahasiswa agar belajar tidak hanya untuk nilai, tetapi juga untuk mengembangkan diri dan kontribusi bagi masyarakat. Yang ketiga adalah pencegah penyalahgunaan ilmu. Dengan memahami nilai Pancasila ini, mahasiswa dapat menghindari perilaku menyimpang seperti plagiarisme dan memanipulasi data-data resmi dari pemerintah ataupun dari sumber-sumber lainnya. Kemudian ada penerapan nilai Pancasila nih. Yang pertama di bidang pendidikan, kejujuran akademik. Mahasiswa menerapkan Pancasila dengan bersikap jujur dalam tugas, tidak menyontek dan mengerjakan tugas secara mandiri. Seperti yang saya telah sebutkan tadi. Kemudian dalam penelitian, etika penulisan ilmiah, dalam penulisan makalah ataupun skripsi, mahasiswa wajib mencantumkan sumber dengan benar dan tidak melakukan plagiarisme. Kemudian ada contoh-contoh seperti pemalsuan data-data ataupun tahun-tahun terbit. Kemudian ada beberapa kutipan-kutipan yang dipalsukan. Nah, itu tuh salah satu etika dalam riset ya. Jadi tidak boleh dilakukan. Kemudian ada di profesi, ada di organisasi tanggung jawab sosial. Dalam organisasi kemahasiswaan, nilai Pancasila diterapkan melalui kepemimpinan yang adil, kerjasama dan tanggung jawab. Seperti di lingkungan himpunan mahasiswa teknologi pangan, ada sifat-sifat kepemimpinan dan yang mereka bertanggung jawab dan bekerja sama, adil, musyawarah, dan berdemokrasi, seperti itu. Kemudian ada analisis dan tantangan. Maaf, ada kesalahan di slide. Yang pertama adalah selaras dengan etika ilmiah. Nilai Pancasila sejalan dengan nilai etika akademik yang berlaku di perguruan tinggi seperti kejujuran dan bertanggung jawab. Mungkin setiap mahasiswa sangat perlu memiliki sifat kejujuran dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, misalkan yang setelah saya sebutkan tadi, mahasiswa harus memilih data dan tidak memalsukan data, misalkan memasukkan tanggal data ataupun memanipulasi tahun jurnal, kemudian memanipulasi data dari jurnal, seperti itu. Nah, hal seperti itu tuh tidak diperbolehkan dan tidak beretika karena tidak bertentangan dengan etika penulisan. Kemudian ada tantangan globalisasi nih, tantangan yang dihadapi mahasiswa antara lain tekanan nilai, budaya instan, dan kemudian menyalin informasi tanpa berpikir kritis. Tekanan nilai itu apa sih? Mungkin ada kita tuh sebagai mahasiswa merasa berat banget ya nilai itu bagi kita karena kita tuh harus berjuang semaksimal mungkin. Kemudian budaya instan seperti halayak FOMO, kalau zaman sekarang itu namanya FOMO. Itu tuh kita harus memilih informasi dan hal-hal yang mungkin positif bagi kita baru kita bisa ambil. Kemudian perlu internalisasi nilai Pancasila. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki kesadaran untuk menerapkan nilai Pancasila secara konsisten dan di kehidupan kampus. Kita perlu menerapkan nilai-nilai yang tadi yang telah saya sebutkan itu di kehidupan kampus secara konsisten, karena dengan hal tersebut kita dapat mengembangkan diri serta mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat di kampus. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan dari pembahasan tadi bahwa Pancasila sangat penting sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan mahasiswa. Kemudian ada mahasiswa tidak hanya dituntut cerdas secara akademik tetapi juga beretika dan bermoral. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab insan akademik. Mahasiswa sebagai calon intelektual bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan nilai Pancasila. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa perlu
memilah dan memilih, serta mengamalkan apa yang telah kita dapat di lingkungan kampus. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.